Oke, salam Maranatha. Selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat malam kepada Anda semua yang sedang mendengarkan saya, Dr. Siva Ansen Liao, dalam acara kita Mutiara Kebenaran. Saya harap saya mendapatkan Anda dalam kondisi yang baik secara rohani, bahwa jiwa Anda aman di dalam Yesus Kristus dan Anda memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dan itu adalah harta terindah yang kita miliki di muka bumi ini, yaitu pengenalan akan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ya, saya merekam ini pada pagi hari yang cerah di pertengahan 2022. Saya tidak tahu kapan Anda akan mendengar ini, mungkin tidak lama setelah ini atau mungkin bertahun-tahun kemudian. Tetapi satu hal yang pasti bahwa firman Tuhan yang akan kita bahas adalah kebenaran yang kekal, kebenaran yang menetap sampai selama-lamanya. Dan oleh karena itu kita bisa membahasnya, dan itu yang akan kita lakukan dalam acara Mutiara Kebenaran. Kita akan mengambil satu pasal demi satu pasal. Hari ini kita sudah sampai di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17. Jadi kita sudah di tengah-tengah kitab 1 Samuel, kitab yang indah. Kita sudah mempelajari banyak hal yang indah di dalamnya. Kita mempelajari tentang kuasa doa, kita mempelajari tentang bagaimana orang Israel meminta raja dengan motivasi yang salah. Kita sudah melihat bagaimana Saul mulai dengan baik, namun belakangan dia membuat pilihan-pilihan yang buruk. Kita telah belajar banyak sekali hal. Dan wow, pasal 17 ini, saudara kasih Tuhan, salah satu pasal yang cukup panjang dalam 1 Samuel, tapi juga pasal yang sangat terkenal yang berisikan salah satu kisah yang sangat luar biasa sekali, yaitu kisah Daud. Karena kita sudah masuk kepada tokoh Daud. Ya, kita pernah membahas bahwa 1 Samuel mengikuti jejak 3 orang spesial, yaitu Samuel, kemudian Saul, dan kemudian Daud. Dan kita sudah masuk mengenai Daud, kita sudah diperkenalkan kepada Daud. Daud sudah diurapi di pasal 16, dan di pasal 17 ini kita melihat ini adalah kisah kepahlawanan Daud yang luar biasa, yaitu Daud melawan Goliat. Ini adalah salah satu kisah yang paling dicintai oleh anak-anak sekolah minggu, paling dicintai oleh guru-guru sekolah minggu juga. Suatu kisah yang luar biasa. Namun saudara kasih Tuhan, apakah Anda sudah sering mendengarnya di sekolah minggu atau tidak? Kita akan mempelajarinya. Dan ternyata kisah ini bukan hanya suatu cerita yang luar biasa dalam hal literatur dan dalam hal keseruannya, namun juga mengandung kebenaran-kebenaran dan hal-hal yang indah sekali untuk kita pelajari dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari tanpa berlama-lama lagi, kita buka Alkitab bersama di 1 Samuel pasal 17. Kita akan membacanya, ini cukup panjang. Saya harap Anda punya Alkitab bersama dengan Anda di depan Anda saat ini, dan kita bisa membacanya bersama-sama. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami datang dan kami membawa permohonan Tuhan dengan suatu keyakinan bahwa Engkau mendengarkan kami. Dan kami mengucap syukur untuk itu. Kami mengucap syukur bahkan kami bisa mengenal Engkau, bisa membawa segala permintaan kami kepadamu. Dan Tuhan, kami yakin Engkau mendengarkan kami akan permintaan ini, karena permintaan ini adalah sesuai dengan kehendak-Mu, yaitu kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami ingin belajar dari firman-Mu, kami ingin dikuatkan oleh firman-Mu dan diajar dan diinstruksikan dan ditegur oleh firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, agar apa yang telah Engkau tuliskan ini sungguh menjadi jelas bagi kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, kita akan baca di sini dari ayat 1. Kita akan baca beberapa ayat, kemudian kita komentari seperti biasa pola kita di acara Mutiara Kebenaran ini. Kita lihat dulu ayat 1. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azeka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Oke, jadi kita masih ingat bahwa pada zaman itu musuh utama orang Israel adalah orang Filistin. Ya, mereka ini adalah musuh yang cukup persisten, cukup menyebalkan karena rupanya sulit dikalahkan begitu. Dan kita tahu bahwa secara duniawi atau dari sisi
materi yang mereka bisa menjadi bangsa yang kuat. Kita sudah pernah bahas ini beberapa kali. Arkeologi menemukan bahwa bangsa Filistin adalah salah satu bangsa di daerah Kanaan sana yang pertama mendapatkan teknologi besi. Dan kalau kita lihat secara sekuler, banyak orang berkata bahwa zaman besi itu sekitar tahun 1000. Jadi di dunia sekuler, sejarah manusia itu dibagi-bagi menjadi ada zaman batu ya. Anda masih ingat mungkin yang pernah belajar sejarah atau geografi di SMP, SMA dan lain sebagainya. Ada mereka sebut zaman batu atau Paleolitik, Neolitik. Zaman batu dibagi menjadi dua, batu lama, batu baru ya. Paleolitik, batu lama, ada Neolitik. Kemudian setelah itu katanya manusia masuk pada Bronze Age, zaman tembaga. Kemudian baru itu masuk ke zaman Iron Age atau zaman besi begitu. Dan kita bilang banyak dari hal-hal ini salah gitu ya. Banyak dari hal-hal yang dikatakan oleh sekuler ini salah karena manusia itu sebenarnya pintar dari awalnya, karena timeline sekuler ini didasarkan pada asumsi evolusi bahwa manusia berasal dari kera dan lain sebagainya. Lalu pelan-pelan menjadi tambah pintar. Tapi kita bilang tidak. Bahkan manusia sebelum air bah itu saja sudah sangat pintar. Kita membaca di kitab Kejadian bahwa ada keturunan-keturunan manusia yang sudah pintar melakukan banyak hal seperti Tubal Kain. Anda baca di Kejadian pasal 4, Tubal Kain sudah menjadi bapak semua pandai besi, tukang besi, tukang tembaga, dan sebagainya. Jadi sebelum air bah saja mereka sudah tahu tentang besi dan sebagainya. Tetapi memang arkeologi menemukan bahwa di lapisan-lapisan yang lebih dalam, itu lebih sering ada peralatan batu, di lapisan yang lebih atas ada peralatan tembaga, kemudian di lapisan yang lebih atas lagi baru ada peralatan-peralatan dari besi, seolah-olah ada semacam progresi teknologi di situ. Dan itu memang benar, kita tidak menyangkal itu. Itu kenapa bisa terjadi demikian? Karena setelah terjadi air bah, manusia mundur lagi teknologinya. Anda bisa bayangkan kalau hari ini pun dari 8 miliar manusia tiba-tiba tinggal 8 orang, teknologi itu buyar semua gitu. Sehingga manusia setelah keluar dari air bah, Nuh dan keluarganya harus memakai apa yang mereka miliki dulu. Mungkin mereka ada bawa barang peralatan-peralatan besi dari yang sebelumnya, dari dunia mereka sebelumnya, tapi itu tidak akan tahan lama. Jadi mereka harus cari peralatan baru, dan sulit waktu itu untuk bisa mencari besi dan sebagainya. Mereka tidak tahu ada besi di mana, harus membuat tanur dan sebagainya. Sangat sulit untuk melakukan itu, sehingga mereka pasti awalnya memakai barang-barang dari batu dulu. Ya, kemudian mereka menemukan tembaga lebih mudah diolah daripada besi, ya mereka akan pakai itu dulu. Jadi memang ada progresi teknologi, ya, tetapi bukan seperti yang dikira oleh orang-orang evolusionis bahwa itu karena manusia berasal dari kera. Bukan, tapi karena terjadinya air bah yang menghancurkan semua teknologi manusia pada waktu itu, dan manusia harus mulai lagi dari nol begitu, sehingga mereka akan memakai batu dulu, kemudian tembaga, kemudian besi. Dan orang-orang Filistin adalah yang pertama di sini di daerah Kanaan yang tercatat memakai instrumen besi begitu. Oke, jadi mereka menjadi musuh, tetapi itu secara dari pandangan duniawi. Dari pandangan rohani, mereka menjadi musuh yang begitu sulit adalah karena ketidakberimanan orang Israel itu sendiri. Kita tahu bahwa Simson adalah salah satu hakim yang gagal melaksanakan tugasnya dengan baik, dan dia berkompromi, dia jatuh dalam dosa, sehingga memang Tuhan memakai Simson untuk menolong orang Israel berkali-kali melawan orang Filistin, namun dia tidak bisa mencapai kemenangan yang telak, kemenangan yang penuh. Oke. Dan sehingga akhirnya sampai ke zaman Saul, ya mereka masih berperang melawan Filistin di sini. Dan itulah saudara yang kasih Tuhan, ketika kita bergumul dengan dosa dan kita tidak mau menghabisi dosa itu sama sekali dengan istilahnya keberimanan kepada Tuhan yang total, ya, dan kita masih kompromi sana sini, kita masih merasa nggak apa-apa lah dan sebagainya, maka dosa itu akan bercokol terus dan akan menjadi musuh jangka panjang, akan menjadi pergumulan seumur hidup kalau kita tidak sikat langsung dari awalnya, saudara yang kasih Tuhan. Kadang-kadang ada hal-hal seperti itu. Ada orang yang bergumul dengan masalah rokok. Ya, kalau belakangan ini ada, kalau yang lebih modern sekarang ada vaping. Ya, vaping jadi kayak rokok elektrik istilah orang kan. Jadi tidak benar-benar pakai rokok yang dibakar tapi pakai pipa elektrik dan sebagainya. Sebenarnya lebih berbahaya lagi daripada rokok. Ya, ada orang yang bergumul dengan alkohol.
Tapi mereka berkompromi. Yang mereka berkompromi, mereka tidak mau sepenuhnya menghilangkan alkohol karena mereka masih suka minum wine dengan orang lain sebagainya. Cuman mereka tahu mereka tidak boleh mabuk, tapi mereka tidak mau tegas, mereka tidak mau dengan final berkata tidak, saya akan stop, saya akan hilangkan ini dari hidup saya akan hilangkan alkohol, saya akan hilangkan rokok atau vaping, dan ya mereka kompromi sana sini. Dan akhirnya itu tidak benar-benar hilang. Ya, dan itu akan menjadi musuh yang terus berulang kali bercokol dalam hidup ini, berulang kali menyerang dia dan lain sebagainya. Oh, saudara kasih Tuhan, itu adalah suatu hal yang sangat buruk sekali ya. Dan orang Israel menemukan bahwa ternyata karena kekurang berimanan mereka dan karena kompromi-kompromi mereka, Filistin tidak pernah dikalahkan secara final ya, sampai ke zamannya Saul gitu. Dan akhirnya muncul masalah besar di sini. Kita lihat ayat yang keempat. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga. Ia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru pada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun. Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Ya, pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ya, saudara kasih Tuhan. Jadi dalam peperangan melawan orang Filistin ini, kita membaca tadi di ayat 3 bahwa mereka berdiri di dua bukit. Gitu. Orang Filistin di satu bukit, orang Israel di bukit yang lain, berhadap-hadapan dan ada lembah di tengahnya. Dan biasanya tentara itu akan tidak langsung berperang begitu, tapi biasanya mereka mencari peluang dan lain sebagainya dan saling gertak-menggertak terlebih dahulu. Dan tetapi kali ini agak sedikit berbeda karena orang Filistin kali ini mengeluarkan seorang jagoan mereka. Seorang jagoan namanya Goliat. Goliat dari Gat, katanya. Gat adalah nama kota, nama tempat. Dan ternyata orang ini adalah benar-benar seorang raksasa. Gitu ya. Seorang raksasa ini bukan raksasa yang didongeng-dongeng tentunya. Ini raksasa maksudnya manusia yang jauh lebih besar daripada manusia lain. Ya. Dan kita diberitahu bahwa tingginya 6 hasta sejengkal. Hasta itu apa sebenarnya? Hasta itu ukuran dari telapak tangan sampai ke siku ya, dari tangan seseorang. Dan jadi berapa panjang itu ya, tergantung panjangnya tangan seseorang sebenarnya. Tapi akhirnya mereka punya standar juga, tapi standarnya berbeda dari bangsa ke bangsa. Dan kebanyakan arkeologi menemukan bahwa hastanya Israel itu kurang lebih kalau kita konversikan ke ukuran kita hari ini itu sekitar 45 cm gitu. Itu adalah ukuran hasta Israel pada zaman itu. Dan kalau kita konversikan 6 hasta kali 45 cm kurang lebih, maka kita mendapatkan 270 cm. Wow, 270 cm plus sejengkal itu ya mungkin 5 sampai 10 cm, kita nggak tahu. Jadi kita bisa bilang ya sekitar 5 sampai 270-an, 275, 280 cm, hampir 3 meter. Wow, luar biasa sekali, hampir 3 meter. Ya, dan kita bilang ternyata kenapa bisa ada raksasa seperti itu? Ya, memang gen manusia itu kan sangat luas. Artinya ya Tuhan menciptakan semua makhluk hidup sebenarnya, termasuk manusia, dengan kemampuan variasi. Oleh karena itu, manusia berbeda-beda satu dengan yang lain. Walaupun kita semua berasal dari Adam, tapi genetika manusia dibuat sedemikian rupa sehingga bisa memiliki rentang variasi yang sangat besar sekali. Mulai dari warna kulit sampai kepada tinggi badan, mungkin jenis rambut, warna mata, dan 1001 hal lain lagi yang mencirikan setiap manusia. Demikian juga makhluk hidup yang lain. Gitu ya.
Anjing Tuhan ciptakan dengan kemampuan variasi gen yang luar biasa, sehingga ada anjing dari yang kecil sekali seperti poodle dan sebagainya sampai ke anjing yang gede banget, yang ya bahkan bisa hampir setinggi orang dan lain sebagainya. Jadi itu Anda bisa bayangkan variasi anjing yang sebesar itu, tapi itu semua dimungkinkan oleh genetika anjing ya. Nah, yang evolusi, yang kita tidak percaya mengenai teori evolusi adalah bahwa dari satu jenis binatang bisa berubah menjadi jenis binatang lain gitu. Jenis misalnya dari kucing menjadi anjing, atau bahkan yang lebih besar lagi dari reptil menjadi burung misalnya, karena teori evolusi berkata bahwa dinosaurus menjadi burung, jadi dari reptil bisa menjadi burung, dari ikan bisa menjadi amfibi dan lain sebagainya. Kita percaya itu tidak mungkin ya, karena Alkitab berkata di dalam Kejadian pasal 1 bahwa Tuhan menciptakan segala makhluk hidup menurut jenis mereka masing-masing. Nah, itu memang tidak terlalu terlihat dalam terjemahan bahasa Indonesia, tapi Anda cek dalam KJV, according to his kind atau after their kinds, after his kinds, katanya sangat jelas sekali ya. Jadi manusia punya rentang genetika yang besar gitu, sehingga memang ada orang-orang yang tinggi sekali. Dan kalau kita masih ingat, waktu Yosua berperang melawan orang-orang Kanaan, kita bisa buka di dalam Yosua pasalnya yang ke-22. Ayat 22. Yosua 11 ayat 22 dikatakan tidak ada lagi orang enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel, hanya di Gaza, di Gad dan di Asdod masih ada yang tertinggal. Dan orang-orang enak ini adalah suku yang terkenal, mereka sangat sangat tinggi rupanya, kayak suku raksasa lah begitu. Jadi memang hari ini juga tiap-tiap suku, tiap-tiap daerah itu kan punya cirinya masing-masing. Kalau manusia yang pendek-pendek sering disebut pygmy ya, manusia pygmy itu ada juga suku pygmy. Jadi gen mereka itu, jadi mereka saling menikah di antara mereka, gennya pendek, akhirnya jadi pendek terus begitu. Dan dengan cara demikian akan menjadi suatu ciri ciri kebangsaan atau ciri kesukuan seseorang. Itu karena di dalam satu suku kan ya menikahnya di dalam suku itu kebanyakan, apalagi zaman dulu. Ya menikah di dalam suku itu sehingga akan mengamplifikasi ciri khas genetik di situ. Gitu karena saling menikah di antara suku itu. Ya jadi akhirnya kalau misalnya suku itu pendek, ya saling menikahnya di antara yang pendek ya akan jadi tambah pendek gitu. Ya jadi demikian juga ya orang yang tinggi, dia menikah di antara orang yang tinggi ya lama-lama anaknya yang tinggi semua. Jadi rupanya ada kelompok orang yang disebut orang enak, atau dalam bahasa Inggrisnya anakim istilahnya ya. Orang anakim atau orang enak disebut di sini. Itu rupanya terkenal sebagai raksasa, dan walaupun ditumpas oleh Yosua katanya pada waktu itu, dan ingat Yosua ini sudah ya bisa dibilang mungkin 500 tahun sebelum Saul dan sebelum peristiwa Goliat di sini. Ya, tapi masih ada tersisa katanya orang-orang enak atau anakim di mana? Di Gaza, di Gad, di Asdod. Dan tidak heran bahwa kalau kita baca di 1 Samuel 17, si Goliat ini berasal dari Gad di sini. Dan kalau kita kembali ke 1 Samuel pasal 17, kita mendapatkan dia bukan hanya seorang raksasa, ya, tapi dia raksasa yang gagah perkasa dan seorang prajurit yang hebat. Dan walaupun tadi kita bilang bahwa ukuran dia sangat tinggi sekali ya, 2 meter 70, 2 meter 80, tetapi itu bukan suatu hal yang sulit dipercaya. Ini bukan dongeng, bukan mitos. Ini beda dengan misalnya Anda membaca mitologi Yunani atau mitos-mitos tentang raksasa yang ratusan meter segala macam, itu jelas-jelas secara fisiologis tidak mungkin ya. Sedangkan manusia yang 2, sekian meter, 2,7 meter segala macam, itu benar-benar ada. Sampai hari ini pun masih ada sebenarnya, saudara. Anda boleh cek, tadi saya barusan waktu mempersiapkan ini, saya cek sebentar di internet, di Wikipedia dan sebagainya, rekor manusia tertinggi di zaman modern yang dicatat. Saya ada baca satu yang 2,7 meter sekian, itu 2,7 meter. Jadi orang-orang yang setinggi ini ada, sedangkan Tuhan ada ya. Jadi kalau secara medis ada yang disebut sebagai sindrom gigantisme. Sindrom gigantisme di mana hormon-hormon pertumbuhan seseorang itu tidak berhenti pada saatnya dan sebagainya. Tapi orang yang tinggi sekali itu ada 2 jenis ya. Ada yang kelainan, ada yang tidak kelainan. Tidak kelainan ya karena memang gen dia memang tinggi begitu ya. Kalau yang kelainan ini sangat sedih. Ya tadi misalnya gigantisme dan sebagainya, itu termasuk kelainan sebenarnya. Karena walaupun dia sangat tinggi dan sebagainya, tapi tidak proporsional. Ya, tidak proporsional.
dan pokoknya jadi tidak sehat sebenarnya dia. Tapi ada orang yang memang tinggi besar, proporsional dan atletis dan sebagainya. Anda bisa lihat pemain-pemain basketball yang tinggi-tinggi ya seperti Shaquille O'Neal di zaman sekarang ya, LeBron James dan sebagainya. Ya mereka sangat tinggi sekali. Nah, Goliat ini juga termasuk yang eh, dia bukan kelainan sepertinya, tapi memang dia tinggi, atletis besar, makanya dia seorang prajurit yang hebat. Dia digambarkan di sini dia pakai perlengkapan penuh, baju zirahnya saja 5.000 shikal ya. Dan 5.000 shikal itu tadi saya hitung-hitung sedikit berdasarkan konversi yang ada, itu sekitar 55 sampai 60 kilo ya. Katakanlah kita taruh 60 kilo, Anda bisa membayangkan apa perlengkapan dia saja, ya, baju zirahnya saya sekitar 60 kilo, kemudian mata tombaknya 600 shikal berarti ya 1/10 lebih sedikit lagi, ya berarti sekitar mungkin 12 kilo dan sebagainya. Jadi total semua yang dia pakai bisa jadi mendekati 100 kilo, saudara Tuhan. Anda bisa bayangkan itu. Nah, seorang prajurit yang hebat, bahkan perlengkapannya saja sudah berat sekali, dan dia maju dan dia menantang orang Israel. Dia menantang, dia mengejek mereka. Anda bisa baca sendiri tadi. Tadi sudah kita baca juga di ayat 8, ayat 9. Dia mengolok-ngolok mereka, dia menantang mereka. Hei, siapa yang berani? Intinya begitu kan. Kalau saya kalah, udahlah kami menyerah saja. Tapi kalau kamu kalah, kalian jadi budak kami dan lain sebagainya. Dan dia menantang mereka. Tapi saudara kasih Tuhan, yang sangat menarik adalah apa yang dikatakan di ayat 11, di mana dicatat di situ, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Oh, saudara kasih Tuhan, mereka cemas dan sangat ketakutan, dan ini adalah bagian dari serangan iblis, saudara kasih Tuhan. Adalah bagian dari serangan iblis, yaitu untuk membuat kita takut, membuat kita gentar, ya, sehingga kita tidak berani menghadapi tantangan. Kita tidak berani untuk berperang bagi Tuhan. Kita tidak berani untuk maju untuk Tuhan. Ini adalah bagian dari serangan iblis dan rencana iblis. Dan mestinya Saul tidak perlu takut. Kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, waktu pertama-tama Saul diurapi, kemudian bagaimana Tuhan memakai dia tidak takut. Ya, dia melawan Nahas, Raja Amon. Ya, dia tidak takut pada waktu itu. Ya, tapi di sini dia ketakutan. Dan mungkin Goliat juga menyadari hal ini. Artinya Goliat sengaja menargetkan Saul. Karena kalau kita lihat Goliat yang begitu tinggi besar itu, siapa yang bisa melawan Goliat di Israel? Nah, kita masih ingat waktu kita baca deskripsi Saul di awal-awal, kita kan tahu Saul itu satu kepala lebih tinggi dari orang Israel pada umumnya. Berarti Saul adalah boleh dibilang salah satu orang yang sudah paling tinggi besar, tegap juga di antara orang Israel. Jadi sangat sangat natural sekali mestinya yang maju berperang itu Saul begitu. Tetapi Saul ketakutan di sini, ya Saul ketakutan. Ya. Kenapa dia ketakutan di sini sementara sebelumnya dia tidak ketakutan? Dan alasannya sangat jelas, kita membaca bahwa di pasal-pasal sebelumnya bahwa Roh Tuhan sudah meninggalkan Saul. Ya. Roh Tuhan sudah meninggalkan Saul. Sehingga dia ketakutan, dia tidak lagi memiliki damai sejahtera dalam hatinya, tidak lagi memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Dia ketakutan, saudara-saudara. Sebaliknya nanti kita akan lihat, Roh Tuhan yang telah meninggalkan Saul itu sekarang ada di siapa, saudara? Sedikit spoiler, tapi saya yakin Anda semua sudah tahu cerita ini. Sedikit spoiler, tapi Roh Tuhan ada pada Daud. Roh Tuhan ada pada Daud. Itu sudah kita baca di 1 Samuel 16 ayat 13 bahwa sejak Daud diurapi, Roh Tuhan berkuasa atas Daud, katanya di situ. Sedangkan Saul di ayat 14-nya, 1 Samuel 16 ayat 14, Roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Ya, jadi ini sekaligus menggarisbawahi betapa bahwa peperangan-peperangan, ya, dan kalau di zaman Saul itu peperangan fisik, tapi di zaman kita sekarang adalah peperangan-peperangan rohani. Itu kita sangat memerlukan kekuatan Tuhan. Bahkan untuk berani pun, keberanian kita untuk berperang itu, peperangan-peperangan rohani kita itu sangat memerlukan Tuhan. Coba kita lihat di dalam, coba saya ajak kita buka di 2 Samuel. Coba kita lihat di sini. 2 Timotius. Karena kita lagi di Samuel tadi ya. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7.
Perhatikan apa yang dikatakan di sini. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Coba kita baca di sini. Ya, Saul ketakutan, orang Israel ketakutan. Tapi Tuhan berkata apa? Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi bahwa Saul dan orang-orang Israel ketakutan itu mengindikasikan bahwa mereka sedang tidak beroperasi di bawah kendali dan pengaruh Roh Kudus. Ya, Saul telah ditinggalkan Roh Kudus dan dia ketakutan sedang sama Tuhan. Tetapi Tuhan tidak ingin kita ketakutan. Tuhan ingin kita berjalan sesuai dengan Roh. Tuhan ingin kita mengandalkan Roh Kudus dalam pertempuran-pertempuran rohani kita. Ketika kita harus berdiri bagi Allah, bagi Tuhan, ketika kita harus bersaksi misalnya, ketika kita sendirian sebagai orang Kristen di tengah-tengah orang-orang tidak percaya yang kadang-kadang mengolok-olok iman kita, ya, itu adalah pertempuran-pertempuran rohani. Dan bagaimana kita tidak berkompromi, bagaimana kita menghadapi itu dengan tegar dan lain sebagainya. Ketika kita dipressure oleh sekeliling kita untuk meninggalkan iman kita demi jabatan, demi posisi dan sebagainya. Itu adalah pertempuran rohani, saudara-saudara. Ya, dan iblis ingin membuat kita takut duluan. Takut. Ya. Ini tadi saya awal dikatakan ini tahun 2022, saudara-saudara Tuhan. Dan 2 tahun terakhir dunia tergoncang oleh pandemi. Dan di awal-awal pandemi terutama, dan di tengah-tengahnya juga ketika ada gelombang, macam-macam gelombang lah ya, ada yang mereka bilang gelombang Delta, gelombang Omicron, dan lain sebagainya. Ya. Ketakutan juga menjadi salah satu senjata iblis, ya, di mana ya iblis ingin membuat kita takut, ya, takut mati, ya, takut mati, nanti kamu mati loh, nah, wah, atau takut, dan orang pakai banyak alasan, ya, dia takut mati tapi dia pakai alasan anaknya, oh saya punya anak yang masih kecil dan sebagainya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, kita bisa memakai alasan apapun untuk takut, ya. Tapi kalau kita tahu apa yang harusnya kita lakukan demi Tuhan, ya, misalnya ada orang yang saking takutnya dia tidak mau bahkan pergi ke gereja, ya, dia tidak mau pergi ke gereja. Ya, karena takut katanya gitu. Ya, tapi kita bilang, ya, ketakutan adalah senjata iblis. Ya, ketakutan adalah apa yang Goliat mau lakukan di sini. Kita kembali ke 1 Samuel pasalnya yang ke-17 dengan sama Tuhan. Kita lanjut sekarang setelah melihat responnya Saul dan lain sebagainya. Jadi mereka di situ saling berhadap-hadapan pasukan Israel dengan pasukan Filistin. Lalu kita lihat ayat yang ke-12 di sini. Daud adalah anak seorang dari Efrata dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab. Anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu, jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Oke, kita diperkenalkan lagi kepada Daud di sini, walaupun kita sudah diperkenalkan di pasalnya yang ke-16. Tapi ini memberikan kita lebih banyak informasi. Ya, kita tentu masih ingat bahwa Daud adalah anak ke-8. Dan kita diberitahu bahwa Isai sudah sangat tua dan lanjut usianya di zaman Saul. Ya, dan kita bisa membayangkan itu benar karena kalau kita melihat silsilahnya di dalam Rut, ya, kita dikasih silsilahnya Daud di zaman di kitab Rut pasal 4 di situ kan. Yang satu zaman dengan Yosua itu adalah Salmon sebenarnya. Ya, Salmon karena Salmon menikah dengan Rahab. Rahab adalah perempuan yang diselamatkan dari kota Yeriko. Jadi Salmon itu satu zaman dengan Yosua, tapi Salmon memperanakan Boaz. Boaz memperanakan Obed, ya. Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Daud. Jadi dari Salmon ke Isai itu ada berapa generasi? Salmon anaknya Boaz, Boaz anaknya Obed, Obed anaknya Isai. Jadi Isai adalah cicitnya Salmon, cicitnya Salmon. Ya, sedangkan dari Salmon ke Isai sampai ke zamannya Saul tadi kita bilang ada sekitar 500 tahun bahkan, ya, tergantung kita mau hitungnya bagaimana. Ya, jadi sedangkan dia cicitnya
Nah, dia cicitnya, saudara. Nah, kita tahu Boas menikah sudah tua. Ya, bisa jadi Salmon juga menikah tua. Ya. Jadi ini kita bisa melihat orang menikah tua berarti dalam jarak antar generasinya panjang, gitu kan? Lalu ya anaknya menikah tua juga mungkin. Gitu. Anaknya menikah tua juga, ya punya anak, ya punya anak beberapa, gitu. Lalu kalau garis selanjutnya adalah dari anak yang paling kecil, ya jadi kita bisa melihat dari 4 generasi ini bisa men-spend 400-an tahun, gitu. Itu bisa, sehingga Isai katanya sudah sangat tua dan lanjut usianya. Dan 3 orang anak Isai kita sudah diperkenalkan, Eliab, Abinadab, Syama. Mereka adalah orang yang secara fisik hebat, oleh karena itu tidak heran mereka masuk tentara dan terutama karena waktu itu peperangan terjadi di wilayah Yehuda. Masih ingat di ayat 1 tadi bahwa Filistin menyerang di tanah Yehuda dan mereka adalah orang-orang Yehuda, jadi mereka mempertahankan daerah mereka gitu. Nah, Daud, kita tahu sebelumnya Daud sudah pernah dipanggil ke istana Saul untuk memainkan kecapi, untuk membantu Saul yang diganggu oleh roh jahat, tapi dia belum full time di istana, dia masih sering bolak-balik rupanya. Dia hanya dipanggil ke istana saat dibutuhkan saja. Ketika Saul sedang bad mood, ketika dia sedang diganggu, maka Daud akan dipanggil. Selebihnya dia pulang ke rumahnya di Bethlehem di situ. Dan rupanya dalam peperangan saat itu Daud tidak dibutuhkan, jadi dia pulang ke Bethlehem. Gitu. Kita lanjutkan lagi sekarang di ayatnya yang ke-16. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikian dia tampil ke depan 40 hari lamanya. Wow, saudara kasih Tuhan. Rupanya tantangan ini diberikan terus 40 hari lamanya. Dan 2 kali sehari dia maju pagi dan petang. Dan tentunya ini sangat-sangat mendownkan mental orang Israel. Itu tujuannya mereka sebenarnya untuk membuat mereka ketakutan. Orang Israel merasa di bawah angin. Ya, supaya nanti ketika benar terjadi peperangan, orang Israel tidak lagi memiliki semangat tempur. Gitu. Jadi dia mau menghancurkan semangat tempur mereka dan terus mengejek mereka, terus menantang mereka. Dan kalau sampai ada yang berani maju melawan dia, wah mungkin dia pikir lebih bagus lagi akan saya kalahkan dia dengan sangat parah di hadapan semua orang Israel, membuat mereka ketakutan. Nah, angka 40 hari ini dalam Alkitab sering muncul. 40 hari sering muncul sebagai masa pencobaan atau masa ujian. Itu kita masih ingat Israel di padang gurun 40 tahun, 40 tahun diuji di padang gurun. Di Perjanjian Baru kita membaca Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun dan dia berpuasa 40 hari 40 malam dan di situ dia diuji di situ. Begitu ya. Lalu kita lihat lagi di sini ayat yang ke-17. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini seeva dan roti yang 10 ini, bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbantin, tengah berperang melawan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya kepada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Gitu ya. Oke, dan di sini kita dimasukkan di sini enter ya, masuklah jagoan kita untuk cerita ini boleh dibilang, yaitu Daud, saudara kasih Tuhan. Dan siapa Daud? Di pasal 16 kita sudah dikasih tahu bahwa dia adalah orang yang diurapi, dia adalah orang yang telah Tuhan pilih untuk menjadi raja selanjutnya. Tetapi setelah Daud diurapi, apa yang dia lakukan, saudara kasih Tuhan? Dia tidak menjadi sombong. Dia tidak berkata, wow saya sekarang raja, lalu dia langsung menuntut dirinya menjadi raja. Tidak, saudara kasih Tuhan. Melainkan Daud kembali setia melakukan apa yang dia lakukan. Dia kembali menjadi seorang gembala. Dan kita harus ingat bahwa pada waktu itu gembala adalah posisi yang sangat rendah, pekerjaan yang dianggap tidak begitu penting, ya, karena mungkin dianggap mudah oleh orang zaman itu. Dan dia tetap menjadi gembala, saudara kasih Tuhan. Dan ini mengajarkan kita satu hal, bahwa
Nah, banyak orang dia punya cita-cita, dia punya angan-angan. Wow, saya mau Tuhan pakai. Saya mau suatu hari menjadi misalnya pengkhotbah besar. Saya mau menjadi seorang hamba Tuhan yang terkenal. Saya mau menjadi ini, mau menjadi itu. Saudara kasih Tuhan. Kalau kita punya cita-cita itu boleh-boleh saja. Tapi saudara kasih Tuhan. Yang paling penting dari semuanya adalah setialah melakukan apa yang hal-hal sederhana yang kita lakukan saat ini. Jangan karena angan-angan di masa depan atau pemikiran, wow saya kan orang yang mestinya hebat. Dan banyak orang yang bertalenta dan banyak orang yang istilahnya dia sebenarnya punya banyak kehebatan, tetapi akhirnya gagal karena mereka terlalu berpikir muluk-muluk dari awalnya begitu ya. Mereka berpikir, wow, karena saya hebat, karena saya memiliki kemampuan ini dan itu, akhirnya dia tidak mau setia dalam hal-hal yang kecil. Karena dia menganggap hal itu terlalu rendah bagi dia. Nah, ini jangan sampai demikian. Ya, jangan sampai demikian, melainkan kita setia pada apa yang kita lakukan. Ya, hal-hal kecil. Ya, satu prinsip yang sangat penting sekali Tuhan Yesus pernah sampaikan, yaitu barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia akan setia juga dalam perkara-perkara besar. Ya. Dan bagaimanakah Daud bisa sampai dipakai oleh Tuhan dalam pertempuran melawan Goliat ini? Yaitu dengan cara dia setia menggembalakan kambing dombanya, saudara. Dia setia menggembalakan kambing dombanya. Dan jangan khawatir. Ya, kalau Anda setia dalam hal yang kecil, jangan Anda berpikir, ya kalau saya begini-begini terus, di mana kesempatan saya, ya kan? Di mana peluang saya? Tidak, Tuhan akan berikan peluang kepada Anda. Tuhan akan bawa Anda ke titik yang pas. Ya, dan Daud sedang menggembalakan kambing domba, bapaknya bilang, ayo ke sini, kirim makanan. Kirim makanan pun pekerjaan yang sepertinya ini bukan pekerjaan yang sulit, bukan pekerjaan yang glamor ya. Dia menjadi tukang suruh di sini. Istilahnya seperti office boy. Ya, bayangkan Daud yang diurapi jadi raja loh, saudara. Kalau dia membiarkan itu membuat dirinya sombong, maka dia mungkin berkata pada bapaknya, loh, suruh aja pelayan. Kenapa saya yang disuruh, yang sudah diurapi jadi raja oleh Nabi Samuel yang begitu besar itu. Saya yang disuruh lari sana sini bawa makanan untuk kakak-kakak saya gitu. Apakah saya pelayan? Mungkin Daud bisa berkata demikian. Tapi tidak, dia dengan rendah hati. Dia, oke, saya punya tugas. Ya, tadinya tugas mengembalakan kambing domba. Sekarang saya punya tugas jadi office boy istilahnya. Jadi Gojek kalau zaman sekarang ya, jadi tukang antar makanan di sini. Tapi nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Dan ketika dia dalam kesetiaan dia melakukan tugas dia, melakukan apa yang semestinya dilakukan, di situ Tuhan pertemukan dia dengan peluang. Di situ Tuhan berikan dia kesempatan untuk benar-benar melakukan suatu hal yang hebat sudah kasih Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mau setia pada hal-hal kecil, dan kita hanya setiap hari memikirkan kapan ada hal hebat apa yang bisa saya lakukan, kita akan mendapatkan justru pada saat kesempatan itu datang, mungkin kita tidak setia akhirnya. Yang kita gagal. Gitu. Karena kita tidak setia dalam hal kecil. Gitu. Oke, tapi luar biasa sekali. Daud taat sama bapaknya, dia bangun pagi-pagi, ayat 20, dia tinggalkan kambing dombanya pada seorang penjaga. Jadi walaupun dia punya tugas lain, dia tetap peduli dengan kambing dombanya. Dia tetap kasih instruksi mungkin kepada penjaga yang lain gimana harus mengurus kambing dombanya itu. Jadi ini memperlihatkan hati penggembalaan dia ya, yang peduli dengan domba-dombanya walaupun dia harus pergi di situ. Oke, dan sampailah dia di sana, ayat 21, orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan, sesampai di sana bertanyalah ia pada kakak-kakaknya apakah mereka selamat. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu namanya Goliat, orang Filistin dari Gat, dari barisan orang-orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Ya, sekali lagi kita melihat di mana mereka sama sekali tidak melihat ini secara rohani tentunya. Gitu ya. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel?
siapakah orang Filistin tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, begitulah akan dilakukan pada orang yang mengalahkan dia. Oke, jadi kita melihat di sini Daud datang dan dia bawa makanan, dia salami kakak-kakaknya. Tapi pas pada saat yang sama, inilah saya katakan tadi, Tuhan bisa bekerja untuk memberikan kita peluang saat kita setia dalam hal kecil. Dan pas Daud mendengar Goliat maju dan mengejek Israel, mengejek Tuhan dan lain sebagainya, dan orang Israel ketakutan. Tetapi apa yang Daud katakan di sini? Dan kita membaca tadi di ayat 25 bahwa Saul rupanya sudah begitu desperate, ya, begitu putus asa. Rupanya tidak ada orang yang mau maju, tidak ada orang yang mau mati, gitu. Sehingga Saul sampai memberikan insentif yang luar biasa. Bagaimana dia orang itu akan dianugerahi kekayaan besar, wah, dikasih mau disuap uang lah intinya, bahkan dikasih anaknya yang perempuan, bahkan dibebaskan pajak dan sebagainya. Ya, dan kadang-kadang kita bertanya di mana Yonatan di semua ini, ya, karena kita tahu Yonatan adalah seorang yang beriman dan dia adalah seorang pendekar yang luar biasa juga. Jadi kenapa Yonatan tidak maju berperang? Padahal Yonatan ada di situ, karena kita akan lihat nanti di pasal 18. Yonatan sangat suka dengan Daud, dan bisa jadi Yonatan dilarang oleh bapaknya. Jadi bapaknya melarang Yonatan untuk maju karena Saul tidak beriman, ya, karena Saul takut bahwa anaknya akan mati, dan sedangkan dia mencanangkan bahwa Yonatan akan menjadi raja selanjutnya. Ya, jadi dia tidak mau Yonatan membahayakan dirinya. Jadi kemungkinan besar Saul melarang Yonatan untuk maju, dan mengenal Yonatan dan mengenal iman dia di pasal-pasal sebelumnya, sebenarnya Yonatan mestinya adalah seorang yang akan maju di sini. Tapi Saul tidak mau Yonatan maju, dan dia berikan insentif pada semua yang lain. Ayo yang lain, yang mana? Ya, tidak ada seorang pun yang mau begitu. Nah, tetapi Daud di sini, wow, dia terusik, ya, dan menarik sekali. Dia berkata di sini ayat 26, ya, siapa ini orang Filistin tak bersunat sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Dan ini memperlihatkan kepada kita perbedaan perspektif antara orang Israel dengan Daud, di mana orang Israel yang ketakutan semua itu melihat pertempuran ini dari lensa manusiawi. Mereka melihat membanding-bandingkan tingginya Goliat melawan tingginya mereka, membandingkan peralatannya Goliat, senjatanya Goliat melawan senjata mereka, karena kita masih ingat di pasal-pasal sebelumnya bahwa orang Israel jarang sekali yang punya senjata. Ya, mungkin di poin ini sudah ada sedikit lebih banyak, ya, karena mereka sudah beberapa kali menang melawan Filistin, jadi mungkin sudah punya senjata-senjata jarahan dan lain sebagainya. Tapi awal-awalnya kita membaca, ingat bahwa hanya Saul dan Yonatan yang punya pedang bahkan. Ya. Sedangkan orang Goliat ini punya senjata yang hebat, dan ketika melihat dari perspektif manusia ini menjadi menakutkan. Tetapi Daud sudah kasih Tuhan. Daud, ya, melihatnya dari perspektif rohani. Daud melihatnya dari perspektif, siapa ini yang berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Dia memikirkan dari sudut pandang Tuhan. Dia selalu memikirkan bagaimana Tuhan melihat ini. Dan sudah kasih Tuhan, ini adalah kunci. Ini adalah kunci. Hari ini, berapa banyak kita melihat dari sudut pandang rohani, berapa banyak kita lihat dari sudut pandang duniawi. Ketika kita harus membuat keputusan, ketika ada tantangan di depan mata kita, ketika kita diperhadapkan kepada bagaimana saya harus bertindak, apakah kita melihat murni dari sudut manusiawi saja, atau kita melihat dari sudut pandang Tuhan, saudara? Ketika ada pertempuran, ya, tiba, pertempuran untuk iman kita, di mana kita ditantang untuk berkompromi, ketika kita dijebak untuk berdosa dan lain sebagainya. Apakah kita hanya melihat keuntungan dan kerugian? Apakah yang kita pikirkan hanyalah berapa banyak uang yang akan saya hilang, berapa banyak teman yang akan saya hilang, posisi saya yang akan terancam dan lain sebagainya? Atau kita memikirkan apa yang Tuhan akan pikirkan? Bagaimana Tuhan ingin saya berlaku? Ya, Daud di sini, dia memiliki perspektif Tuhan. Dan dia melihat, wow, siapa ini yang berani mengolok-olok Tuhan, mengolok-olok barisan Allah yang hidup? Gitu. Oke. Nah, ayat yang ke-28, ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tetapi jawab Daud, apa yang telah aku perbuat? Hanya bertanya saja. Lalu ia berpaling daripadanya
kepada orang lain dan menanyakan yang sama dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Oke, rupanya ketika kakaknya tertua Eliab mendengar ini, dia malah marah kepada Daud ya, dia malah marah kepada Daud. Dan kenapa dia marah kepada Daud, saudara kasih Tuhan? Ya, macam-macam ya. Bisa jadi ada yang beranggapan bahwa dia marah karena dia ingin melindungi Daud, ya dia takut Daud akan melakukan hal-hal yang tidak tidak bijak ya, misalnya Daud akan berperang dan Eliab tidak mau Daud karena dia pikir Daud akan kalah dan akan mati kalau Daud ini sembarangan begitu. Jadi ada yang berpikir bahwa Eliab dengan maksud ingin melindungi Daud, di sini dia tidak mau Daud yang maju berperang gitu. Tapi sepertinya ya Eliab memang salah sangka tentang Daud, dan ini memperlihatkan betapa bahayanya ketika kita menghakimi sesuatu yang tidak boleh kita hakimi. Nah, banyak orang tidak paham bahwa ada hal-hal yang harus kita hakimi. Ya, jadi ada hal-hal yang harus kita hakimi, banyak orang nggak mau menghakimi. Ada hal-hal yang tidak boleh kita hakimi, banyak orang mau menghakimi, saudara. Apa hal yang harus kita hakimi? Ya, kita harus menghakimi misalnya pengajaran atau ada doktrin. Kita harus hakimi itu. Menghakimi sama dengan menilai. Menghakimi berarti memutuskan ini benar atau salah, ini alkitabiah atau tidak alkitabiah, ini cocok dengan firman Tuhan atau tidak cocok dengan firman Tuhan. Itu harus kita hakimi, harus kita nilai. Kalau enggak kita akan tersesat. Itulah yang Alkitab katakan, ujilah segala sesuatu. Ya. Tetapi ada hal-hal yang tidak boleh kita hakimi, seperti hal-hal yang kita tidak pasti. Hati orang, motivasi orang yang enggak jelas, gitu kan. Nah, Eliab di sini menghakimi hatinya Daud. Begitu. Menghakimi hatinya Daud, di mana dia berkata, aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Padahal tidak. Nomor satu, Daud datang ke sana atas suruhan ayahnya. Gitu kan? Dia menjalankan tugas. Ya. Dan maksud Eliab adalah, mungkin Daud sengaja bertanya begini karena dia ingin melihat ada orang yang berperang melawan Goliat. Mungkin Eliab berpikir bahwa Daud ingin memprovokasi prajurit mana, ayo perang supaya saya lihat ada pertempuran begitu. Ya. Karena selama 40 hari ini kan nggak bertempur. Mereka cuma lihat-lihatan, ejek-ejekan, dan sebagainya. Mungkin Eliab berpikir Daud sengaja memprovokasi rakyat supaya ada yang berperang, supaya dia bisa lihat peperangan itu gitu. Padahal bukan itu motivasi Daud. Jadi Eliab telah salah menilai hati Daud. Ya, karena Eliab tidak memahami bahwa Daud punya hati yang berkenan kepada Allah. Ya, a man after God's own heart, katanya di situ. Dan kalau kita membela kebenaran, ya kadang-kadang orang salah paham sama kita. Itu bisa terjadi, tapi kita jangan berkecil hati. Kadang-kadang ketika kita tegas, tidak berkompromi, orang bisa salah paham. Orang bisa pikir bahwa kita keras kepala, kita orang bodoh, ya kita mementingkan kepentingan sendiri bahkan dan lain sebagainya. Atau kita hanya tidak mau berubah. Kita orang kuno, orang kolot begitu yang tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Ya padahal bukan, kita hanya mau setia sama Tuhan. Ya, kita bisa disalahpahami seperti Eliab menyalahpahami Daud di sini. Tapi kita jangan gentar. Dan kadang-kadang ini adalah pertempuran sebelum pertempuran, saudara. Saya katakan apa yang ini Daud dengan Eliab di sini, ini adalah pertempuran sebelum pertempuran. Daud bisa saja di situ dia marah, dia kehilangan damai sejahtera dia terpancing oleh kakaknya di sini dan dia jadi marah-marah dan sebagainya, lalu pergi, tidak ada, maka dia sudah kalah bahkan sebelum bertempur gitu. Ya kadang-kadang ada pertempuran sebelum pertempuran. Ya, sebagai hamba Tuhan kadang-kadang sebelum berkhotbah, ya, sebelum menyampaikan firman Tuhan, sebelum seminar dan sebagainya, ada pertempuran sebelum pertempuran, saudara. Ya, bagaimana kita mempersiapkan diri, menjaga hati kita, ya. Dan ada hal-hal yang kita temui, kita alami sebelumnya yang kita harus merespon dengan benar. Ya, kita harus sabar, kita harus lemah lembut, kita harus setia. Kita tidak boleh membiarkan panah iblis untuk melukai kita, ya, sebelum kita bahkan keluar untuk melawan Goliatnya sendiri bahkan. Gitu. Oke, jadi Daud berkata, apa yang kuperbuat? Hanya bertanya saja di 29. Nah, sebenarnya terjemahan Indonesia hanya bertanya saja di sini agak sedikit aneh ya. Sebenarnya di dalam bahasa aslinya di KJV diterjemahkan is there not a cause? Maksudnya adalah bukankah ada alasan? Bukankah ada alasan aku bertanya begini? Bukankah ada sesuatu yang memang perlu dibereskan begitu istilahnya, begitu ya. Jadi is there not a cause? Bukankah ada kausa, ada yang harus diperjuangkan di sini, dan Daud mau berjuang untuk hal-hal Tuhan di sini ya. Oke, kita lanjut. Tadi sudah mana? Ayat 30 sudah ya. Ayat 31 ya.
Ayat 31, terdengarlah kepada orang perkataan diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sedang kau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah padanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Oke. Nah, apa yang dikatakan Daud dilaporkan kepada Saul, begitu ya. Tapi ternyata Daud masih terlalu muda. Ya, mungkin kira-kira seperti ini ya. Saya membayangkan ini sekedar lelucon. Ya, mungkin ada prajurit yang lapor sama Saul, lapor Pak Raja, ya, lapor Tuanku Raja, gitu kan. Ada kabar baik, ada kabar buruk. Kabar baiknya apa? Kabar baiknya kita sudah menemukan seseorang yang mau berperang, mau melawan Goliat, dia berani sekali. Wow, bagus dong, bagus dong. Kabar buruknya apa? Kabar buruknya dia cuma anak kecil. Ya mungkin kira-kira seperti itu. Dan ketika Daud diperhadapkan kepada Saul, Saul pertama sangat skeptis sekali. Wow, kamu ini masih sangat muda, baru belasan tahun ya, masih kemerah-merahan dan sebagainya. Tidak bisa kamu berperang gitu. Tapi Daud di sini ya, Daud di sini meyakinkan Saul, ya, dia meyakinkan Saul, dan ini memberitahu kita bahwa memang Tuhan bisa memakai orang muda, sama seperti Yonatan di beberapa pasal yang lalu berkata Tuhan bisa memakai orang yang jumlahnya sedikit sama mudahnya dengan memakai banyak orang. Demikian juga Tuhan bisa memakai orang yang masih muda, sama mudahnya dia memakai orang yang sudah dewasa. Dan kita masih ingat apa yang Rasul Paulus katakan kepada Timotius di 1 Timotius pasalnya yang keempat. Paulus memberi nasihat bahwa jangan ada seorang pun menganggap engkau rendah. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, jadi kemudaan tidak perlu menjadi halangan sebenarnya. Yang penting adalah iman kita. Yang penting adalah hubungan kita dengan Tuhan. Dan orang-orang muda bisa dipakai oleh Tuhan, tetapi orang-orang muda yang berserah kepada Tuhan. Dan Daud cerita sama Saul. Ya, dan kita melihat di sini Daud mau maju berperang melawan Goliat, tapi juga dia bukan orang yang tanpa persiapan sebenarnya. dan dia bisa meyakinkan Saul dengan berkata bahwa aku sudah pernah berperang melawan singa, aku sudah pernah melawan beruang, aku kalahkan mereka ketika mereka menyerang domba-dombaku. Jadi kita melihat Tuhan sudah melatih Daud sebelumnya. Dan kembali kita kepada poin yang tadi saya singgung, bahwa dalam kesetiaan dalam hal-hal kecil itulah letak kemenangan Daud, saudara. Ya, bagaimana dia setia menggembalakan domba, pekerjaan yang menurut dunia membosankan, pekerjaan yang rendah, tapi dalam kesetiaan dia menggembalakan domba itulah letak kemenangan dia. Bahkan Tuhan telah melatih Daud secara diam-diam sebenarnya. Untuk momen ini Tuhan sudah melatih dia dalam menggembalakan, dia menghadapi beruang, menghadapi singa. Nah, ketika Daud menghadapi singa dan beruang pada waktu itu, tentu dia tidak tahu bahwa Tuhan sedang melatih dia. Dia tidak tahu bahwa suatu hari hal-hal itu akan sangat penting dipakai untuk melawan Goliat. Dan mungkin dia merasa waktu itu, wow, kenapa ya Tuhan izinkan ada singa datang, Tuhan izinkan ada beruang datang. Tapi dia tidak tahu Tuhan izinkan semua itu untuk mempersiapkan dia untuk melawan Goliat. Sesuatu yang kasih Tuhan, hari ini kadang-kadang kita berpikir, kenapa Tuhan izinkan kesusahan ini? Kenapa Tuhan izinkan saya menderita begini? Kenapa Tuhan izinkan saya menghadapi tantangan seperti ini? Tapi saudara, kalau kita adalah orang yang sungguh sudah percaya kepada Tuhan,
Roma 8 ayat 28 berkata apa? Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan kalau Tuhan izinkan suatu kesusahan dalam hidup Anda saat ini, Tuhan mengizinkan suatu pencobaan datang pada hidup Anda saat ini, jangan berkecil hati. Itu adalah singa dan beruang yang Tuhan kirim kepadamu untuk melatih kamu. Sehingga suatu hari engkau akan menang melawan Goliat. Suatu hari engkau akan mendapatkan kemenangan bagi Tuhan. Ya, jangan takut saudara sama Tuhan. Oke, dan setelah berkata demikian, kita melihat bagaimana Daud sangat-sangat berfokus kepada Tuhan di sini. Dia tidak, walaupun dia berkata, oke, aku sudah pernah melawan beruang dan singa, namun dia berfokus bahwa Tuhan telah menyerahkan binatang-binatang itu padaku, maka Tuhan juga akan menyerahkan si orang Filistin yang tidak bersunat ini. Kita melihat betapa totalnya perspektif Daud itu bersinergi dengan Tuhan di sini. Akhirnya Saul diyakinkan, oke lah boleh, tapi Saul mau Daud memakai baju zirahnya, memakai pakaian perangnya, karena mungkin dia pikir, oke, mari kita berikan kepada Daud senjata yang terbaik ya, dan semua peralatan yang terbaik ya. Dan dari perspektif manusia ini masuk akal. Masuk akal ya, tentu untuk melawan Goliat kita harus memberikan the best chance untuk Daud. Berikan dia ini baju zirah yang terbaik sama itu. Tapi permasalahannya adalah ini bukan baju zirah Daud. Ini baju zirah Saul, sudah sama Tuhan. Dan ada beberapa pelajaran yang bisa kita tarik di sini. Yang pertama adalah janganlah kita memakai peralatan yang kedagingan. Ya, jadi semua ini adalah peralatannya Saul yang ketakutan terhadap Goliat. Ini adalah peralatan daging. Ini adalah mau berperang secara normal, secara manusiawi begitu. Dan jangan kita memakai cara-cara seperti itu untuk melakukan pertempuran Tuhan. Ya, melakukan pertempuran Tuhan, saudara. Nah, saya tidak berkata bahwa ada yang salah dengan menggunakan taktik, ya, menggunakan ya istilahnya punya persiapan yang baik dan sebagainya. Itu hal yang bagus. Nanti kita akan lihat juga di ayat-ayat selanjutnya. Tapi jangan sampai hal-hal yang kedagingan yang membatasi ya, pergerakan rohani kita itu kita pakai. Yang membuat kita berkompromi, jangan kita pakai, saudara Tuhan. Hari ini begitu banyak orang menggunakan taktik-taktik duniawi, taktik-taktik kedagingan. Ya. Mereka memakai taktik bisnis, ya, untuk pelayanan bahkan. Ya. Kalau di bisnis, suatu perusahaan akan bertanya, apa yang diinginkan konsumen? Maka kita berikan. Ya, kita ingin menjual produk, ya kan? Airline, wah, penumpang maunya gimana? Kita memberikan servis. Memberikan servis, saudara Tuhan. Toko segala macam, wow, apa produk yang diinginkan oleh masyarakat itu kita akan sediakan, karena itu adalah taktik duniawi. Tapi saya sangat sedih sekali bahwa banyak orang yang katanya pelayanan malah mengkopi taktik-taktik kedagingan ini. Jadi akhirnya pelayanan, gereja, khotbah bahkan dan sebagainya malah bertanya apa yang orang inginkan, gitu kan? Apa yang orang inginkan, ya. Gereja seperti apa yang orang inginkan, maka kita akan berikan gereja seperti itu. Oh, salah, saudara kasih Tuhan. Gereja itu bukan berdasarkan apa yang manusia inginkan. Gereja itu, Injil itu, khotbah itu adalah berdasarkan apa yang Tuhan inginkan. Apa firman Tuhannya, apa yang Tuhan ingin. Banyak sekali gereja hari ini jadi kayak seperti suatu perusahaan saja. Manusia katanya gini kan, oh oke, zaman sekarang hari-hari sudah sibuk, sudah stres. Kalau ke gereja dia tidak mau ditantang untuk berpikir, tidak mau ditegur dosanya. Dia maunya diangkat, dia maunya dikasih pesan positif, dia maunya dihiburkan. Jadi, oke, kita fokus katanya. Ya, khotbah-khotbah kita bukan yang menggelegar, bukan yang menantang orang, kamu harus berubah, kamu harus mengalahkan dosa, kamu harus bertobat, kamu harus mengubah hidupmu. Wah, yang seperti itu tidak populer katanya. Tidak populer karena orang sudah capek. Senin sampai Jumat sampai Sabtu sudah capek dia berjuang. Dia nggak mau ke gereja itu berjuang lagi katanya begitu. Katanya gitu kan. Jadi kita kasih pesan positif-positif aja, pesan kemakmuran ya. Lalu orang maunya entertainment, ya, entertainment. Jadi kita kasih dia entertainment. Oh saudara, ini sesat saudara. Tidak, seorang hamba Tuhan kita bukan berkata orang maunya apa saya kasih dia apa, tapi apa yang Tuhan ingin saya sampaikan. Ya, bagaimana Tuhan ingin mengubah hidup orang di dalam jemaatnya yang benar. Ya, itu yang harus kita pikirkan. Itu harus kita pikirkan. Dan oke, Daud bilang aku tidak bisa pakai ini pakaianmu Saul, ya, karena pakaianmu ini adalah berarti saya berperang melawan Goliat dengan
cara manusia, cara biasa. Gitu. Dan pelajaran lain lagi adalah bahwa kita tidak bisa meniru orang lain yang bukan diri kita. Ini pelajaran kedua ya. Kita tidak bisa meniru orang lain yang bukan diri kita. Tiap-tiap orang Tuhan berikan ya keunikan masing-masing. Ya, jadi Daud tidak bisa mencoba menjadi Saul dan lain sebagainya. Nah, ini bukan berarti kita tidak bisa berubah atau bertambah baik. Jangan menjadi alasan juga untuk tidak berkembang ya, karena kita tahu belakangan Daud akan bisa pakai pedang juga karena belakangan dia menjadi prajurit yang luar biasa ya. Tapi untuk masa itu Daud belum saatnya pada waktu itu dia memakai pedang dan lain sebagainya di situ. Dan dia jauh lebih efektif memakai umban dia yang akan kita lihat di sini ya. Oke, jadi jangan kita mencoba menjadi seperti orang lain yang bukan diri kita, gitu. Yang bukan diri kita. Oke, masuk ke ayat 40. Wow, kita akan lewat dari 1 jam karena ini pasal yang panjang sekali ya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Oh, saudara kasih Tuhan. Kita lihat di sini dia memilih 5 batu. 5 batu. Saya bertanya, kenapa dia pilih 5 batu? Ada orang yang berkata bahwa Goliat itu punya 4 orang anak katanya. Di 2 Samuel 21 ayat 22 ada dikatakan keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad katanya ya. Jadi karena katanya Goliat itu punya 4 orang anak, atau di sebagian Alkitab lain dikatakan 4 orang saudara. Jadi akhirnya Daud pilih 5. Tapi saya tidak yakin itu alasannya. Dan saya lebih melihat bahwa alasannya adalah walaupun Daud sangat hebat dengan umpannya dan lain sebagainya, tapi dia bikin persiapan. Persiapan kalau misalnya satu lolos, kan? Satu nggak kena. Dia bikin persiapan, saudara. Ini adalah contoh orang yang mempersiapkan dengan baik. Dia ada cadangan dan lain sebagainya di sini. Batu yang licin. Ya, batu yang licin ini penting. Karena kalau batunya terlalu irreguler bentuknya, maka ketika dia terbang akan lebih mudah dipengaruhi oleh angin dan lain sebagainya. Tapi dia pilih batu yang licin, sekali lagi menggambarkan persiapan Daud. Jadi ini salah satu kunci yang penting ya. Daud mengandalkan Tuhan, tapi dia bukan tanpa persiapan. Nah, banyak orang hari ini mau mengandalkan Tuhan, tapi dia sangka kalau mengandalkan Tuhan berarti nggak usah persiapan gitu. Itu salah. Daud mengandalkan Tuhan, tapi dia persiapan. Dia persiapkan bukan 1 batu, 5 loh. Dia persiapkan batunya yang cocok ya. Dia taruh di tempat yang benar di kantong gembalanya. Dia nggak dia taruh tempat sembarangan, nanti bisa jatuh ya, sebagainya ya. Kemudian dia mendekati orang Filistin itu. Ayat yang ke-41, orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya, jadi 2 lawan 1 bahkan sini ya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Mengutuki Daud, saudara kasih Tuhan. Demi para allahnya berarti Goliat sudah membuat ini pertarungan antara ilah-ilah Filistin melawan Allah Israel. Dan wow, kalau kita tahu prinsip rohani, maka kita tahu dari saat ini Goliat sudah pasti kalah. Siapapun yang menentang Tuhan sudah pasti kalah, saudara kasih Tuhan. Saya masih ingat ketika saya membaca ini banyak tahun yang lalu, saya membaca di kitab Yesaya, ketika masih ingat prajurit Sanherib mengelilingi Yerusalem dan Yerusalem hampir dikalahkan, tapi kemudian dia kirim utusan untuk mengolok-olok Allah Israel. Dan saya pikir, wow, itu blunder ya. Dan Tuhan akan memastikan kamu kalah sekarang, gitu ya. Dan di sini juga, kita melihat di sini, dia mengutuki Daud demi para allahnya. Ayat 44, pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Dan sekali lagi, semua yang dikatakan oleh Goliat ini adalah sama dengan taktik dia, yaitu untuk menebar rasa takut. Dia ingin menggentarkan hati Daud, seperti dia sukses menggentarkan semua hati orang Filistin. Tapi Daud tidak membiarkan dirinya digentarkan. Dia berbeda dari semua yang lain. Saul ketakutan, orang Israel ketakutan. Daud tidak ketakutan. Kenapa? Karena dia yakin dia sedang berjuang di pihak Tuhan. Dia di pihak Tuhan. Dia sedang mengerjakan apa yang Tuhan ingin dia kerjakan. Dan dengan keyakinan seperti itu, kita tidak perlu takut pada apapun. Kalau Anda yakin Anda di pihak Tuhan. Karena saya sering berkata, bagaimana cara membuat Tuhan di pihak kita? Bukan Tuhan yang disuruh geser. Pastikan Anda di pihak Tuhan.
Pastikan Anda di pihak Tuhan. Dan kalau Anda berada di pihak Tuhan, Anda sedang melakukan kehendak Tuhan, Anda sedang yakin, Anda sedang benar-benar melakukan apa yang Tuhan ingin Anda lakukan, maka tidak ada yang perlu ditakuti. Makanya Rasul Paulus tidak takut apapun, karena dia yakin dia sedang melakukan apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Rasul-rasul tidak takut sedikit pun. Ketika mereka dipenjara, dipanggil Sanhedrin, dan lain sebagainya. Yesus Kristus tidak takut ketika dia menghadapi salib, karena itu adalah kehendak Bapanya. Saudara yang kasih Tuhan, Daud tidak takut karena dia tahu dia sedang berperang bagi Tuhan. Dia ada dalam kehendak Tuhan. Dan ayat 45, tapi Daud berkata pada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Jadi keyakinan Daud bukan pada dirinya tapi pada Tuhan di sini ya. Dan aku akan mengalahkan kau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Daud menyadari pentingnya pertempuran ini bukan hanya untuk mengalahkan Goliat, tapi untuk memberikan pelajaran rohani kepada orang Israel. Dan bagaimana mereka harus berbalik kepada Tuhan. Dan ini menggarisbawahi betapa Tuhan bisa memakai satu orang yang sold out untuk Tuhan. Satu orang yang benar-benar bagi Tuhan untuk membangkitkan umatnya. Dan ini memperlihatkan betapa pentingnya kepemimpinan. Nah, kepemimpinan tidak ditunjukkan oleh Saul pada waktu itu, tapi kepemimpinan ditunjukkan oleh Daud, seorang yang masih muda, namun menjadi teladan. Ya, bagaimana orang muda bisa memimpin? Dengan menjadi teladan, saudara. Dengan berjalan di depan, dengan menunjukkan ya kasih dan kesetiaan dan menunjukkan ya kesetiaan dan bekerja bagi Tuhan. Ya, jadi memimpin dengan menjadi teladan di sini. Ayat 48. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Ada satu perkataan yang saya temukan yang sangat indah bagi saya. Goliat kan besar, tinggi, besar ya, besar, tinggi. Dan kalau kita melihat secara duniawi dan kedagingan, seperti orang Israel melihatnya, besarnya Filistin memperlihatkan, betapa mengerikannya dia. Tapi ketika Daud, yang dari perspektif Tuhan melihat besarnya Goliat, apa yang dilihat? Targetnya lebih besar, saudara. Kalau Anda sedang mengumban, kan lebih enak mengumban target yang lebih besar. Jadi karena Goliat raksasa, maka kepalanya lebih gede, dahi dia lebih besar, jadi targetnya lebih besar. Gitu. Jadi tergantung perspektif makanya. Ya, tergantung perspektif. Apakah Goliat besar itu menakutkan atau malah targetnya lebih gampang? Karena dia besar gitu. Ya, ayat 50, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Ayat 51, Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Akhirnya Goliat dibunuh dengan pedangnya sendiri. Ya, Tuhan sangat sering mengalahkan iblis dengan senjata iblis itu sendiri, saudara Tuhan. Ayat 52, maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron, dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saarim sampai Gad dan sampai Ekron. Loh, bukankah tadi waktu Goliat 40 hari mengejek orang Israel, dealnya adalah kalau dia kalah, mereka akan menjadi hambanya orang Israel. Tapi mereka tidak mau. Jadi kita tidak boleh berasumsi bahwa iblis akan pegang janji ya. Iblis tidak akan pegang janji. Tetapi orang Israel terinvigorasi. Ya, inilah tadi yang saya katakan. Dengan adanya seorang pemimpin seperti Daud. Seorang yang mau dipakai Tuhan. Seorang yang menunjukkan bahwa dengan Tuhan kita bisa menang. Ini bisa membangkitkan orang-orang lain. Jadi betapa pentingnya. Anda jangan berpikir, saya orang kecil. Tapi kalau kita setia sama Tuhan, Tuhan bisa pakai kita menjadi katalis untuk membangkitkan orang-orang lain juga. Dan akhirnya orang Israel semua bangkit dan mengejar orang Filistin, membantai mereka habis-habisan.
Ayat 53, kemudian pulanglah orang Israel dari perburuan hebat atas orang Filistin lalu menjarah perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem, tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Dibawa ke Yerusalem ini agak sedikit membingungkan karena kita tahu bahwa Yerusalem masih di tangan orang-orang Yebus pada waktu itu. Tetapi kemungkinan besar ini berbicara mengenai ujung-ujungnya, ya, bahwa belakangan ketika Daud sudah menjadi raja dan dia sudah mengalahkan Yerusalem, ya, belakangan pada waktu itu dia membawanya ke Yerusalem di situ. Ada juga kemungkinan lain bahwa dia membawa kepalanya ke Yerusalem, ya, karena Yerusalem mungkin bagian kotanya yang di balik tembok itu masih dipegang orang Yebus, tapi bagian suburbnya atau wilayah sekeliling kotanya ada sebagian yang dipegang oleh orang Israel pada waktu itu. Ada juga yang berpendapat demikian, tapi saya lebih melihat kemungkinan adalah ini berbicara mengenai belakangan, ya, belakangan dia bawa ke Yerusalem di situ. Ayat 55, ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner panglima tentaranya, "Anak siapakah orang muda itu, Abner?" Jawab Abner, "Demi Tuanku hidup ya Raja, sungguhnya aku tidak tahu." Kemudian Raja bertanya, "Tanyakanlah anak siapakah orang muda itu." Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul, sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, "Anak siapakah engkau?" "Ya, orang muda." Jawab Daud, "Anak hamba Tuanku Isai, orang Betlehem itu." Nah, di sini juga ada sedikit pertanyaan, karena banyak orang bertanya-tanya, bukankah di pasal 16 Saul sudah ketemu dengan Daud, bahkan Daud sudah menjadi pemain kecapi, yang sering bagus sekali untuk Saul dan lain sebagainya. Lalu kenapa di sini seperti dia tidak kenal dia? Nah, ada beberapa jawaban di sini, ya. Nomor satu, bisa jadi bukan berarti Saul sama sekali tidak kenal dia, gitu, melainkan Saul ingin tahu lebih lanjut, ya, silsilahnya dan lain sebagainya. Makanya kan tanyakanlah anak siapa orang muda itu. Karena kenapa Saul mementingkan hal ini? Karena ya ini sudah jadi pahlawan, dan bahkan ingat salah satu hadiah untuk barang siapa menang melawan Goliat adalah menjadi menantu raja, ya. Jadi kalau mau dinikahkan dengan anaknya kan ya pantas ditanya kan, ini calon besannya siapa gitu dan lain sebagainya. Jadi nomor satu itu. Nomor dua, bisa juga Saul pada waktu dia mendengarkan permainan kecapinya Daud dan lain sebagainya, ingat waktu itu dia sedang didera oleh roh jahat, jadi bisa jadi dia tidak begitu tidak begitu sadar, atau dia dalam kondisi mental yang terganggu dan lain sebagainya, sehingga dia memang tidak begitu ingat akan Daud, ya, dan lain sebagainya. Jadi intinya akhirnya Daud memperkenalkan diri sekali lagi di hadapan Saul, ya. Ada juga yang berpendapat bahwa selama ini Daud main kecapi di hadapan Saul itu misalnya di balik tirai atau lain sebagainya, karena mereka tidak mau orang biasa melihat kondisi raja yang parah begitu kan, untuk menjaga image raja. Dan itu bisa saja juga, ya, karena Saul sangat mementingkan muka dia, istilahnya mementingkan image dia, sehingga dia tidak mau orang tahu dia sedang gila atau sedang terganggu. Mungkin ketika dia terganggu mungkin dia beringas atau lain sebagainya, dan supaya tidak ada orang yang tahu, ya, mungkin pemain-pemain kecapi main dari balik tirai. Ini tentu Alkitab tidak catat, ya, tapi kemungkinan yang muncul di sini. Tapi intinya bukanlah sesuatu yang terlalu aneh bahwa Saul sebagai raja dia tidak peduli untuk mengingat-ingat nama anak kecil yang main kecapi begitu, ya. Sehingga walaupun mungkin dia tahu sedikit tentang Daud, tapi dia tidak begitu pasti siapa dia dan silsilahnya dan lain sebagainya. Nah, itu yang ditanyakan oleh Saul, tetapi ada banyak sekali pelajaran berharga yang sudah kita pelajari di sini, yang bisa kita terapkan, dan kisah tentang Daud dan Saul masih akan terus berlanjut. Dan kita akan lihat itu di pasal 18, tapi sampai nanti tetap dalam Tuhan, tetap setia pada Tuhan, seperti Daud setialah dalam hal yang kecil, maka suatu hari kita akan setia dalam hal besar juga. Ikuti terus mutiara kebenaran ini, sampai berjumpa, Maranatha.